ini Pak, apa namanya, mengevaluasi pembelajaran di setiap sekolah Pak. Jadi saya dulu pernah pernah mengajar di pusat pelatihan Pak. Jadi kejadiannya sama kayak gitu Pak. Dan di sekolah-sekolah, setiap sekolah itu pasti ada PLC Omron Pak. Makanya saya Loh, menjelaskan atau mematerikan seperti itu Pak nanti Pak rencananya. kalau Omron pasti ada lah ya, Iya. tapi untuk tipe-tipe PLC yang beraneka ragam begitu, kira-kira mungkin ada enggak ya? Ada Pak. Kalau Hmm? di sekolah saya sih ada Pak, cuma kalau di sekolah lain ada juga Pak. Hanya beberapa sekolah saja. Ya mungkin itu hanya pengetahuan saja Pak, biar nanti kalau seandainya dia udah hobi di bidang PLC kan dia lebih paham tahu Pak, oh bahwa PLC itu bukan cuma AC aja atau DC saja. Karena PLC tipe DC ini jarang digunakan dan harganya lumayan Pak untuk sekolah gitu. Iya, betul, betul. Di sisi lain, ini kan begini, Bang. Berkaitan nanti Pak Arief terjun ke lapangan, Iya Pak. ya. Nanti di sekolah-sekolah yang dituju, saya sampai sekarang juga sekolahnya belum ada. Nanti kalau Pak Arief menyampaikan materi seperti ini, kalau ini dipakai nanti pada saat nanti PBL, mes tuh sama sekolahnya. Oh, Makanya saya pernah nyampaikan pada pendalaman ini, saya ngomong bahwa alangkah lebih bagusnya panjenengan materi yang sampai adalah materi yang berkaitan kaitannya dengan materi-materi dasar saja supaya tidak kemudian membuat siswa jadi penonton ini apa yang disampaikan ini jadi barang lucu, barang aneh gitu. Jadi ini harapannya dengan model pembelajaran HOTS ini dengan kemudian menggabungkan ada STEM di dalamnya, harapannya nanti siswa bisa berperan aktif. Nah sekarang kalau materi yang disampaikan jenengan sudah sangat seperti ini, lulu sudah sampai sama ini apa ini di mana ini ada makhluk apa ini ya jadi masalah nanti. Maksudnya saya ngomong siswanya akan nanti jadi pasif begitu. Ini masukan saja siap Pak. Terima karena kasih masukannya. nanti endingnya nanti ke sampai ada tahapan PPL sebetulnya. Iya, nanti mungkin dievaluasi dulu kali Pak ya ke sekolahnya Pak ya. Ini gimana gitu nanya-nanya dulu kalau ada Pak Nah, ya. Sebelum PPL ada kan kayak gitu Pak. itu enggak mungkin di dalam jadi kelas Anda masuk sudah kelas seperti itu sekolahnya Oh, ada. berarti nah bingung juga kalau KD yang ini Pak, KD IML ini kan dimulai dari smart relay Pak. Tapi kan untuk kelas 12 Pak ya, tapi kalau untuk kelas 11 kan dimulai dari tombol tekan mungkin Pak ya. Tapi untuk kelas 12 dimulai dari smart relay. Kalau itu masuk akal, kalau itu masuk akal. Nah, Apa balik lagi ke tombol tekan Pak? ya, Ya, boleh bisa sih Pak, bisa. Bisa. ya. Itu saja yang saya pesan saya itu saja Iya, karena terima kasih Pak. sudah cukup bagus. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak, Sukses. terima kasih. Monggo Pak Agus. Bagus. Ya, terima kasih. Kalau untuk saya Pak Arief, juga tadi Iya, Pak. yang istilahnya kan materi ini di KD mana ya? 3.12 Pak. Apa itu Pak? KD-nya apa bunyinya Pak? KD-nya, bentar Pak, saya juga lupa ini, memahami spesifikasi PLC Pak. Oke. Kan gini, saya kira untuk memahami spesifikasi PLC, iya betul Pak. Itu tadi kan lebih ke omron, gitu ya. Iya, karena saya itu tadi spesifikasi yang banyak itu kan semuanya itu spesifikasinya omron. Padahal ya saya ngomong kalau ini kan SMK gitu. PLC yang dihadapi saat ini kalau dulu memang omron itu merajai kalau di Indonesia. Sekarang banyak yang sudah bukan omron yang harganya lebih murah begitu ya. Sehingga sekolah-sekolah yang baru-baru PLC-nya itu biasanya bukan omron karena cari yang tadi murah tapi fungsinya lebih tidak kalah dengan omron gitu ya, lebih canggih lebih dan sebagainya. Mungkin itu sehingga untuk ini perlu, jadi saya kira untuk spesifikasi ini cukup input outputnya saja. Jadi ada yang DC-DC, DC-AC, AC-DC misalnya begitu. Itu kan cuma itu, bedanya cuma itu. Soal
outputnya relay dan transistor itu kan itu di hardware-nya bisa dikatakan, tapi outputnya tetap ada yang bisa langsung AC, Ada yang DC. ada yang hanya DC. Ya, misalnya seperti itu. Itu kan cuma seperti itu. Bedanya soal tipe tadi, oh karena ini A berarti AC, oh ini D berarti DC. Kalau R itu relay, itu untuk omron. Apakah untuk yang bukan omron seperti itu? Kan beda lagi, gitu loh Pak. Itu menurut saya. Jadi pengetahuan ini ya kalau saya bukannya salah gitu, tapi perlu dibatasi, ini hanya dipakai di omron. Tapi ya mohon untuk yang cari yang lain, mereka diminta untuk mencari sendiri tipe-tipenya. Gitu. Nah, itu untuk tipe-tipe apa yang tadi? Untuk macam-macam PLC lah misalnya ya. Iya, basic application. Ya basic itu kan baru macam-macam. Sehingga hanya mengetahui DC, AC, ya mungkin sampai ada outputnya pakai relay atau pakai transistor, itu kan hubungannya dengan DC AC tadi. Iya. Nggak mungkin transistor itu AC misalnya. Ya itu hal-hal yang perlu disampaikan. Karena itu tadi, nanti yang dihadapi siswa di lapangan tidak selalu omron. Itu yang pertama. Nah yang kedua, dalam pembelajaran Pak Arief. Tadi dalam real teaching, dalam pembelajaran ya nanti kalau dalam real di kelas, itu sekali lagi di pendahuluan, tidak perlu siswa tahu bahwa oh ini saya akan ngajar dengan PBL, ngajar dengan discovery, itu tidak perlu. Oh iya. Ya, karena nggak ada artinya itu bagi siswa. Cuek. Nggak ada artinya bagi siswa. Ya, mau nggak ngerti apa itu discovery, apa itu PBL misalnya begitu. Jadi itu yang kedua. Juga ini sampai ke rubrik. Rubrik itu juga tidak perlu siswa tahu. Jadi yang perlu adalah hanya ya nanti akan tujuan. Jadi dalam pendahuluan kita menyampaikan tujuan. Yeah. Tujuan itu cuma ya itu tadi, kita mau belajar apa, nanti kalau tahu ini Anda bisa apa. Jadi tujuan pembelajarannya tidak perlu kita bacakan, kita tunjukkan nanti setelah ini Anda bisa begini seperti apa yang tertulis di tujuan pembelajaran. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Menyampaikan tujuan itu agar siswa mau termotivasi untuk belajar. Karena ngerti tujuannya apa. Karena saya belajar ini bisa apa ya. Nah, bisa apa itu harus yang menarik perhatian siswa agar bisa mengikuti pembelajaran. Nah, itu nah sekarang evaluasi juga. Jadi untuk evaluasi dari apa tadi soal-soal 10 soal tadi kan pilihan ganda ya. Betul, Pak. Kalau saya ngomong hotnya yang tidak kelihatan, Pak. Dan juga kurang otentik. Jadi soal, tes, evaluasi, alat evaluasi itu harus otentik. Betul-betul nyata mengukur tujuan. Gitu. Misalnya tujuannya Pak Arief apa tadi? Tujuan yang pertama misalnya. Merinci, Pak. Nah, enggak apa kata lengkapnya apa? Melalui diskusi, peserta didik dapat merinci bagian-bagian PLC dengan benar dan sikap tanggung jawab dalam bekerja. Melalui diskusi, siswa dapat merinci bagian-bagian PLC. Ya, harusnya tesnya seperti itu. Apa tesnya tadi melalui diskusi tidak kan? Yang LKPD, Pak? Iya. Enggak, untuk mengetahui tujuan itu tercapai lewat apa, Pak? Yang LKPD tadi, Pak? LKPD-nya apa? LKPD tadi kan merinci, Pak. Mengetahui bahwa PLC itu input-outputnya tegangannya apa, gitu, outputnya apa jenisnya, gitu, Pak. Tadi ada 2 ya, soal, Pak. betul. Ya, itu melalui diskusi atau melalui melihat?
praktis bagaimana? Siswa diberi gambar, Siswa diberi gambar dikerjakan Pak, lalu dia nah apa itu kan? Jadi dengan melihat gambar, misalnya begitu, karena Ya. tesnya adalah melihat gambar, ya Iya. siswa dapat merinci Hmm. misalnya bagian-bagian dari, nah, karena Iya. melihat gambar, siswa memang diberi PLC, Iya. macam-macam PLC. Ya, harusnya dengan melihat, dengan diberi 2 macam PLC misalnya gitu. Siswa dapat menentukan bagian-bagian dari PLC tersebut. Ya, tapi betul-betul melihat Gambar. bukan melihat gambar, melihat PLC. Oh iya. Gitu lah. Iya. Itu yang namanya otentik. Kalau melalui diskusi, ya bagaimana caranya? Berdiskusi tapi merinci. Ya mungkin ya nggak tahu bagaimana soalnya begitu loh Pak. Ya itu saya katakan tes itu harus untuk SMK juga harus otentik sesuai dengan tujuannya. Jadi itu perlu di ya kalau menurut saya ada perbaikan lah sehingga nyata betul tujuannya ke barat ya tesnya harus ke barat. Siapa? Ya. Tuh, kalau untuk materi ya kalau itu tadi perlu tidak, kalau saya sih tidak harus omron tapi merincinya yang umum saja, yaitu input output DC 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 AC 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 dan sebagainya itu saja. Kemudian terminal input berapa, terminal output berapa, itu kan juga ada biasanya di tipe mesti disebutkan. Angka-angka itu kan juga ada artinya kan. Nah, secara umum seperti itu. Ya mungkin itu kalau dari saya Pak Arif. Iya, terima kasih Pak. Ya, sudah ya. Terima kasih bagus, Arif. Iya Pak. Sukses Pak Arif. Ya, terima kasih Pak. Monggo selanjutnya. Ini saya keluar Pak ya. Mohon izin keluar Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.